Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini adalah pemimpin keselamatan. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Ibrani pasal 2 ayat 10. Sebab memang sepantasnya Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan perintis yang memimpin mereka kepada keselamatan melalui penderitaan. Menurut pemikiran manusia, dalam hal keselamatan, kita memerlukan Yesus sebagai juru selamat dan penebus kita, bukan sebagai pemimpin atau perintis. Namun, dalam keselamatan Allah yang ajaib, dalam keselamatan yang besar itu, yang dibahas dalam Ibrani pasal 2 ayat 3, kita benar-benar memerlukan seorang pemimpin yang memimpin kita memasuki kemuliaan. Kita boleh mengibaratkan hal kemuliaan ini dengan sekuntum bunga matahari. Biji bunga matahari itu kecil. Kalau Anda tanam ke dalam tanah, ia akan bertumbuh dan mencapai tahap berbunga. Ketika berbunga, itulah saat ia dipermuliakan. Tetapi dari tahap biji benih hingga tahap bunga perlu melalui proses yang panjang. Berbunga adalah kemuliaan bagi bunga matahari. Masing-masing kita, tanpa terkecuali seorang pun, adalah seperti sebutir biji benih matahari. Melalui kelahiran kembali di dalam Kristus, hayat kemuliaan telah masuk ke dalam kita. Kini di dalam kita terdapat sebutir benih kemuliaan. Hayat yang kita miliki inilah hayat kemuliaan sebagai benih di dalam batin kita. Inilah Kristus yang menjadi pengharapan yang mulia di dalam kita. Seperti yang dikatakan dalam Kolose 1 ayat ke-27. Kemuliaan yang dimaksud dalam Alkitab bukanlah yang lahiriah, bukan sekedar sinar atau terang yang gemerlap di udara. Itu terlalu objektif dan luaran. Kemuliaan yang diwahyukan Alkitab tidak lain ialah unsur ilahi Allah ini akan berbunga di dalam kita. Sampai saat ini pun kita masih berada di dalam proses memasuki kemuliaan. Saudara-saudari, bila Anda membaca keempat kitab Injil, Anda dapat melihat bahwa seumur hidupnya, Tuhan Yesus terus menempuh hidup peperangan. Ia berperang supaya kemuliaan ilahi terpancar keluar dari dirinya. Dan agar ia bisa dibawa masuk sepenuhnya ke dalam kemuliaan. Seluruh hidupnya sejak ia dilahirkan sampai kebangkitannya dari kematian adalah suatu proses peperangan. Dan peperangannya ini bukan hanya untuk kemenangan, tetapi untuk memperoleh kemuliaan. Hari ini kita semua sedang mengikuti jejak pemimpin keselamatan kita. Dia telah membukakan jalan bagi kita untuk masuk ke dalam kemuliaan. Kita masih di tengah perjalanan sambil maju, terus mengikuti pemimpin keselamatan kita. Namun, sebelum Tuhan Yesus menjadi pemimpin keselamatan, ia harus mengalami banyak penderitaan agar ia menjadi sempurna. Ini berarti melalui segala penderitaannya sebagai manusia, ia telah memenuhi syarat dan cocok untuk menjadi pemimpin keselamatan yang membawa kita, yaitu banyak putra Allah, ke dalam kemuliaan yang telah ia masuki. Saudara-saudari, penderitaan memang tidak baik karena sangat menyusahkan kita. Tetapi di pihak lain, penderitaan adalah proses yang membantu kita masuk ke dalam kemuliaan. Semakin kita mengikuti Kristus pada jalannya, kita harus semakin bersedia mengalami penderitaan. Semakin kita berdoa dan mengasihi Tuhan, mungkin semakin banyak pula kesulitan yang kita alami. Menurut pengalaman kita dapat mengerti bahwa banyak kesulitan kita
telah ditakar oleh Allah dengan cermat. Tidak terlalu panjang, juga tidak terlalu pendek, melainkan tepat pada waktunya. Paulus sangat menyadari bahwa penderitaan membantu kita masuk ke dalam kemuliaan. Maka janganlah kita terganggu oleh penderitaan. Apapun yang terjadi, katakan saja, puji Tuhan. Ini adalah proses penting untuk masuk ke dalam kemuliaan. Inilah yang dikatakan dalam kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Ia berkata, penderitaan ringan yang sekarang ini akan menghasilkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Maka, saudara-saudari, janganlah sedih karena penderitaan kita. Sebaliknya, katakanlah kepada iblis, iblis, apapun penderitaan yang kualami, aku akan tetap bersuka cita. Ini bukan beban yang berat, melainkan ringan. Semua penderitaan kita itu ringan. Bahkan penderitaan ringan yang sekarang ini akan mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Semua penderitaan itu akan mendatangkan kemuliaan di dalam kita. Haleluya! Puji Tuhan. Tuhan Yesus Kristus adalah pemimpin keselamatan yang membawa kita masuk ke dalam kemuliaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah disempurnakan oleh penderitaanmu, sehingga Engkau layak menjadi pemimpin keselamatanku. Tuhan Yesus, pimpinlah aku setiap hari dalam peperangan untuk masuk ke dalam kemuliaan-Mu. Biarlah semua penderitaan yang kualami sekarang ini mendatangkan kemuliaan yang kekal, yang melebihi segala-galanya. Puji syukur kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai roh kita semua. Amin. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki voice note tersebut beserta seri-seri sebelumnya, Anda dapat mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id atau dapat menghubungi kami via BlackBerry dengan nomor PIN 282554-7F yang berpusat di Jakarta dan di nomor PIN 27EB5F7D yang berpusat di Surabaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.